Pemirsa, lebih dari 1.000 istri menggugat cerai suami mereka ke kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur. Mayoritas penyebab pemirsa banyaknya istri menggugat cerai suami didasarkan atas faktor ekonomi. Tidak hanya istri yang menggugat suami, ratusan suami pun juga mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro. Selama bulan Januari hingga bulan Juni 2023, Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur mencatat ada sebanyak 1.500 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan cerai gugat. Cerai gugat atau cerai yang diajukan pihak istri mencapai 1.063 perkara. Sisanya adalah cerai talak atau cerai yang diajukan pihak suami. Mayoritas penyebab lebih dari 1.000 istri menggugat cerai suami adalah karena faktor ekonomi. Sementara penyebab ratusan cerai talak yang dijatuhkan suami karena suami menganggap istri tidak mampu memenuhi nafkah keluarga. Tingginya alasan perceraian akibat faktor ekonomi dipengaruhi latar belakang pendidikan rendah dari mayoritas pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Rata-rata penyebabnya itu adalah masih berkisar pada problem kemiskinan dan kebodohan. Selebihnya itu ternyata kita lihat datanya itu adalah faktor terbesarnya itu karena putus sekolah. Jadi yang terbesar itu adalah lulusan SMP, bahkan ada yang lulusan SD. Lebih dari 1.000 istri menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur. Rata-rata gugatan tersebut dilayangkan lantaran ketidakmampuan suami untuk menafkahi keluarga. Gugatan cerai yang diajukan pihak istri ini mencapai 1.063 perkara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya, 1.000 istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Bojonegoro, Jawa Timur hanya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini, Tisa. Ya, apa yang menjadi pemicu tingginya kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro, pemirsa? Segera kita tanyakan langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Solikin Jamik. Assalamualaikum, selamat petang Pak Solikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solikin, apakah betul mayoritas penyebab perceraian adalah masalah ekonomi di Bojonegoro? Betul, seperti yang diberitakan tadi, masalah terbesarnya itu adalah karena persoalan ekonomi. Tetapi ekonomi itu sebetulnya kalau diruntut akibat, bukan sebab. Sebab utamanya karena ekonominya itu adalah karena rata-rata yang bercerai itu adalah pendidikannya sangat rendah, kemudian pekerjaannya tidak jelas, tidak terukur. Di saat yang sama, di Bojonegoro ini kan masuk wilayah industri migas, rata-rata istri itu adalah sudah banyak membaca situasi yang lebih pada hal yang bersifat ekonomi dan tuntutannya. Jadi keinginannya betul besar, tetapi tidak diimbangi dengan kenyataan seorang suami yang pendidikannya rendah, tingkat kemampuan bersaingnya juga rendah, akhirnya juga ekonomi yang didapat karena pekerjaannya rata-rata yang terbesarannya kuli bangunan, sehingga itulah terjadinya pertengkaran. Kira-kira itu sebenarnya masalahnya. Memang rata-rata usia mereka yang mengajukan cerai ini di kisaran usia berapa, Pak? Yang terbesar memang usianya di bawah 30 tahun. Setelah kita data lagi ternyata masa pernikahannya sejak menikah kemudian dia bercerai itu rata-rata 6 sampai 7 tahun. Dan dia punya anak 1, belum punya rumah, masih ikut orang tuanya. Itu persoalannya yang masalah yang terbesar di situ. Berarti menikah di usia dini rata-rata mereka ya, Pak? Betul. Jadi karena pendidikannya hanya lulus SMP yang terbesar, maka dia cepat menikah di usia dini. Dikira dengan menikah sebetulnya dia akan memperbaiki ekonomi, tapi karena menikahnya disebabkan karena kesiapan dari sisi ekonominya juga rendah, ketangguhan menangani masalah juga sangat rendah, justru ketika dia menikah di usia dini itu malah menambah kemiskinan baru yang ada di keluarga, yang akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk
menghadapi kenyataan hidup antara keinginan dan tuntutannya itu tidak imbang, maka terjadi pertengkaran. Ya, Itu masalah. Pak Solikin, upaya yang lantas dilakukan oleh Pengadilan Agama di Bojonegoro apa-apa? Apakah banyak yang akhirnya berhasil untuk didamaikan dari masuknya ribuan gugatan tersebut? Usaha untuk memediasi tentu itu menjadi salah satu hal yang harus dijalani. Tetapi mediasi ternyata tingkat keberhasilannya sangat sedikit. Yang harus diupayakan sebetulnya melihat data yang sangat mencengangkan ini, Pengadilan Agama ini kan lembaga penanganan bukan pencegahan. Sehingga yang menjadi prioritas utama itu adalah bagaimana mencegah, bukan menangani. Di Pengadilan Agama ini sebetulnya orang yang sudah parah kemudian minta legitimasi secara yuridis formal ke Pengadilan Agama. Sehingga kami ini adalah lembaga penanganan, bukan lembaga pencegahan. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya bagaimana mencegah agar supaya mereka tidak datang ke pengadilan. Akar persoalannya kita sudah tahu, yaitu pendidikannya rendah, kemudian kemiskinannya itu adalah tempat dominan, dan itu kita bisa lihat. Data terbesar itu adalah di tempat-tempat kecamatan yang tingkat kemiskinannya itu kemiskinan ekstrim, di wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan. Nah inilah sebetulnya kami sudah mengusulkan bagaimana pendidikan wajib belajar 12 tahun itu menjadi prioritas. Negara harus hadir, kira-kira itu yang terpenting. Baik, terima kasih Pak Solihin. Kita harapkan memang mediasi nanti dilakukan bisa berjalan dengan baik sehingga angka perceraian di sana bisa turun lagi.